ja'alna wa jalla hayatihi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan sehat wal afiat kepada beliau, diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang berlimpah ruah, dan mudah-mudahan segala hajat beliau, segala doa beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaram wal muhtaram, duduk kita bersama Al-Habib Hasan Al-Ja'far bin Abdul Rahman Al-Jufri wa ja'alna Allah bi tuli hayatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan umur, sehat wal afiat fi ta'atillah, diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan beliau, segala doa-doa beliau, hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaram wal muhtaram, Habib Husain bin Umar Al-Abbas bacaan wabidul hayatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan sehat wal afiat fi ta'atillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur, keberkahan ilmu yang nafi', dan segala hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad bacaan wabidul hayatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan umur, sehat wal afiat, dan juga Habib Rizki bin Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur, sehat wal afiat fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Khusus penceramah kita nantinya yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan beliau sampai dengan selamat ke tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini, yaitu guru kita Ad-Da'illah Sayyidul Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan sehat wal afiat kepada beliau, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan beliau, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur dan ilmu yang nafi kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa jami'il habaib wal asatidz yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya yang sungguh tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau sekalian. Mudah-mudahan antum semua yang ada di sini, para habaib khususnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
بالشوق إلى السماء عصامها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيقولان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برواح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
كان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. Ayahnya siapa namanya? Ayahnya Ayadin mana? ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala wa ba'du. Alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alimul ulama, wabil khusus Al-Habib Ali bin Saggaf As-Saggaf wal Habib Abdullah bin Isa Al-Haddad wal Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri wal Habib Zahir, Habib Fauzi dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan para habaib kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dakwahnya sama Allah, terus manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tuan guru kita, para alimul ulama, khususnya yang baru saja meninggalkan kita, Kiai Haji Zarkasi, Naam Al-Ustaz Nur Hadi dan para asatidz yang lain, terutama pengurus DKM Masjid Jami' An-Nur. Mudah-mudahan para asatidz kita dimudahkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus mentakdir kita jalin hubungan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disibukin sama Allah Subhanahu wa taala al-intiqal minal mawalid ilal mawalid, pindah dari satu maulid ke maulid yang lain, pindah dari salawat ke salawat yang lain, pindah dari masjid ke masjid yang lain. Ini tanda kalau kita dikehendaki baik sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini, kegiatan kita ini menambahkan mahabbah kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, dan menambahkan mahabbah kita kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah ini rezeki yang luar biasa. Mahabbah rezeki yang luar biasa. Ada satu riwayat Al-Imam Abu Hurairah pernah suatu hari beliau mengatakan, ma'ala wajhil ardi mu'min wala ahadun minal mu'minin wal mu'minat illa wa yuhibbuni, kata beliau. Kata Abu Hurairah, gak ada di muka bumi ini orang beriman kecuali dia sayang sama aneh.
kecuali dia cinta sama aneh. Bangga betul Abu Hurairah itu mengatakan itu. Bala man fiyali man baina yadayhi. Kawannya mengatakan ma'anna maka ala dzalik. Kata kawannya ya Abu Hurairah, ente tahu dari mana orang semua sayang sama ente? Ente tahu dari mana kalau orang semua sayang sama ente? Sayang sama ente. Kata beliau, ya, ane yakin karena itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ane. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ad'u ummi ilal Islam. Da'autu ummi ilal Islam. Kejadiannya adalah ane ngajak ummi ane masuk Islam, kata Abu Hurairah. Ummi ane bujuk biar masuk Islam, sahabat ummi ane nolak. Ummi ane kagak mau masuk Islam. Wa qalat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'akrah. Bahkan Umi Ani berani menggunjing Rasulullah SAW yang Ani kagak suka mendengarnya, kata beliau. Bayangin Rasulullah yang kagak ada kurangnya, kagak ada aibnya aja masih digunjing sama orang. Hakada ma'akrah hatta adhabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Umi Ani bilang begitu, Ani pergi ke Nabi Muhammad SAW. Gal ya Rasulullah SAW, ud'u Allah li ummi liyuhdiyaha. Ya Rasulullah SAW, tolong doain kepada Allah biar Umi Ani dapat hidayah. Biar Umi Ani dapat hidayah. Fada'alah. Langsung Rasulullah SAW mendoain, ya Allah kasih hidayah buat ibunya Abu Hurairah, buat ibunya. Waraja'tu ila dari. Ani pulang habis itu, sebelumnya padahal habis ngomongin Nabi Muhammad SAW ini uminya. Ini ada di dalam kitab Al-Ifadah Al-Ahmadiyah, karya Al-Habib Muhammad bin Muhammad At-Tayyib As-Sufyani. Nah di situ disebutkan pulang ke rumahnya gerak tempat, kata beliau, aku ketok pintu. Dan orfok ya Abu Hurairah, kata uminya, pelan-pelan Abu Hurairah, sebentar, udah ajus. Uminya udah tua. Subhanallah, bukain pintu Abu Hurairah. Begitu buka pintu, Ani ngelihat Umi Ani udah pakai kerudungan, kata Abu Hurairah. Udah pakai kerudungan, begitu buka pintu langsung galat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'udtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki sururan kama kuntu abki hasanan, kata beliau. Aku langsung balik lagi ke Nabi Muhammad SAW, nangis ada ke Nabi Muhammad SAW, sambil nangis karena bahagianya Anda nangis sebagaimana Anda nangis kalau lagi sedih, nangis banget tapi saking bahagianya. Kita mau lihat didoain kagak sama Nabi, didoain selamat kita sama Nabi Muhammad SAW. Untung apa untung? Nggak bakalan rugi orang hadir maulid di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakalan menyesal orang yang menghadiri maulid di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasalalana al-yumna wal barakah. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah ma'iyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ditakdir kita duduk bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakdir kita didoain selamat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat apa kagak? Yakin kita diselamatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kala Abu Syir, ya Rasulullah SAW, qad istajaba Allahu da'watak. Wahai Rasulullah SAW, aku beri kabar gembira untukmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Allah udah ijabah doa engkau. Sebentar banget kalau udah Allah kehendak, dan cepat banget kalau Rasul yang doa. Begitu cepatnya doanya Nabi Muhammad SAW. Diajak kagak mau, datang ke Rasulullah SAW, doa, pulang udah masuk Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian akhirnya kata beliau, fa ud'ullaha li wa ummi, kata beliau, ayyuhabbib ilaina al-mu'minin wal mu'minat wa yuhabbibna ilaihim. Beliau begitu menyaksikan, begitu mustajabnya doa Nabi Muhammad SAW, langsung yang diminta apa? Yang diminta tambahan untuk dirinya apa? Minta biar beliau bisa mencintai orang-orang mukmin. Ya Rasulullah SAW, tolong doain kepada Allah biar aneh sama umi aneh punya cinta kepada Allah, punya cinta kepada orang-orang beriman, terutama imamnya orang beriman yaitu engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doain aneh dan doain kepada Allah biar mereka cinta
cinta mana? Bukannya beliau butuh dicinta sama orang, kagak. Tapi kalau orang benci sama sahabat, orang benci sama kekasih Allah, celaka itu orang. Dan sahabat dasarnya, aulia dasarnya adalah mahabbah ila hadhil ummah. Kendaraannya para wali itu adalah cinta. Yatanafas fihal mutanafisun, berlomba-lomba, berkompetisi. Para aulia itu berkompetisi hebat-hebatan cari mukanya Allah dengan mencintai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib Ubaidah hada wa ummah. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah habbib Ubaidah, ditasdir sama Nabi Muhammad SAW. Biar kalau udah dicintain orang kagak sombong begitu. Ya Allah habbib Ubaidah hada wa ummah, ya, ila ibadikal mu'minina wa habbibhum ilaihima. Ya Allah, jadikanlah hamba kecilmu Abu Hurairah ini dan ibunya mencintai orang-orang beriman, dan jadikan mereka mencintai keduanya. Di sini Rasul mengawali mencintai dulu, baru dicintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita bisa mencintai. Karena cinta ini berat, cinta ini berat, akan tetapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Apa derajatnya? Adalah ma'iyatul mahbub. Ma'iyatul mahbub. Kita akan dikumpulkan bersama yang kita cinta, yang kita cintai. Kita akan berkumpul dengannya. Adapun kalau orang-orang berkhilaf dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, syuf, di sini tidak ada yang yukhalifu syariah. Kegiatan maulid, kegiatan enggak ada yang berlawanan dengan syariat, enggak ada maksiat di sini. Sedangkan khilaf itu di zaman Rasul udah ada, bahkan ada khilaf yang ekstrim banget. Di dalam kitab yang sama disebutkan pernah di dalam peperangan Salasil. Di dalam perang Salasil di situ Amr bin As, ya, ihtalam tuh kata beliau, aku ihtilam fi lailatin shiddatil barad, di malam hari yang dinginnya banget kata beliau. Mungkin di musim salju begitu. Di musim salju di peperangan. Di musim salju di peperangan beliau ihtilam, diuji sama Allah. Ihtilam, tahu artinya ihtilam ya? Enggak usah diartiin ya. Ihtilam. Yang enggak tahu biar anak kecil kagak usah tahu begitu. Ihtilam beliau. Kemudian ya wa tayammamtu. Subuhnya beliau bangun karena beliau adalah panglima, beliau tayamum, wa shallaitu subuh, ya, bersahabah. Beliau ngimamin salat subuh. Ngimamin salat subuh padahal belum mandi. Belum mandi jangan ekstrim kagak nih. Kalau sekarang ada imam begini modelnya, fitnahnya gede apa kagak? Amburadul udah. Ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sakatus sahabat pada diam. Falamma qadiman Nabi SAW, ketika Rasulullah nyampe di tempat itu, Rasul menyusul. Ketika Rasul nyampe, dzakaru dzalika ila Nabi SAW. Sahabat pada nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasul, kita salat subuh diimamin sama orang junub, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Fada'ahu Rasulullah SAW. Rasulullah kalau dengar tentang orang dipanggil, bertanya langsung, Gadia, ya Ibn As, ya Ibn As, innaka sallaita subuh wa anta junub. Ibn As, inti salat subuh, ngimamin lagi, inti junub, kata Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wa ajaba Ibn As, menjawab, inni dzakartu qaula ta'ala. Aku mengingat firman Allah, wahai Rasulullah SAW. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Karena pada masa itu beliau mengatakan, dhanantu nafsi ila an halak in ightasaltu, kata beliau. Ini kalau ane mandi kira-kira ane mati, kata beliau. Kalau ane mandi dinginnya tuh ane mati kira-kira. Dingin banget ya Rasul. Dingin banget kalau mandi. Ane menyangka bakal mati ane. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah sayang sama ente. Allah sayang sama ente. Itu dalil aneh wahai Rasulullah SAW. Kemudian apakah Rasul menyalahkan? Wabahikan Nabi SAW walam yadul syekh. Rasulullah SAW cuma senyum, ketawa, dan gak ngomong apa-apa.
Ini bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW bilang boleh, Rasul bilang boleh, akhirnya orang junub-junub gimana sampai sekarang? Jadi ngaco apa kagak? Ngaco kan? Tapi kalau Rasul bilang kagak boleh, akhirnya pada godol sahabat salatnya. Betul apa kagak? Dan Rasul tidak melakukan apapun kecuali atas perintahnya Nabi Muhammad. Ini ekstrim apa kagak ini khilaf? Ini sesuatu kegiatan ibadah yang berlawanan dengan syariat. Benar apa kagak kira-kira orang imamin subuh junub? Kalau sekarang modelnya dihujat bagaimana kira-kira? Rasul ketawa Pak. Walam yakul syekh. Sehingga diamnya Nabi, senyumnya Nabi dianggap sholat mereka sah. Tapi jangan diulangin lagi begitu. Karena kalau boleh diulangin lagi, Rasul bakal menjadikan hadis di dalamnya Allah akan memerintahkan satu waktu. Inilah maulid, maulid juga begitu. Maulid juga begitu, padahal di dalamnya nggak ada yang mukhalifun li syariah, nggak ada. Tapi masih banyak yang menghujat. Meskipun banyak yang menghujat, alhamdulillah maulid tambah ramai, maulid tambah banyak. Tadi bahkan Kiai Zarkasi bilang ada bulan Ramadan juga kayaknya kagak pernah maulid. Betul apa betul? Betul. Manfaatnya maulid nih, diantaranya banyak banget manfaatnya maulid. Berapa banyak orang yang dengan adanya maulid jadi sedekah? Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Yang seandainya kagak ada itu maulid, belum tentu mereka sedekah. Kenapa kita ya? Selain yang wajib sedekah itu juga hukumnya berwajib Pak. Harta tuh, dunia tuh ibaratnya surat yang Allah buat kita. Surat kiriman Allah buat kita. Harta dunia ini surat Allah. Dan Allah selalu nunggu balasan kita. Al-Imam Ali berkata karamallahu wajhah kepada Sayyidina Jabir, "Qala ya Jabir." Kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala warḍahu an nabihi kepada Sayyidina Jabir, "Ya Jabir, kullama kasurat 'alaikal mal, kasurat hawaijun nas ilaika." Setiap bertambah hartamu, setiap bertambah titipan Allah kepadamu daripada dunia ini, maka bertambah juga ya kebutuhan orang yang ada pada dirimu. Maknanya maksudnya setiap Allah kirimkan rezeki kepada kita, jadikan sebagiannya hatta cuma 1% untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan untuk Allah, ini di luar zakat. Kalau zakat hukumnya wajib. Kalau zakat hukumnya wajib. Faman gama fiha bima amarallahu ta'ala bihi, maka barang siapa yang surat Allah, rezeki Allah yang dikirimkan Allah tersebut, kemudian balasannya adalah sesuai dengan perintah Allah, dari rezeki yang dikirimin untuk nafkah keluarga dan lain sebagainya, ada buat maulidnya. Jangan pernah nyesel Pak, jangan pernah bosan dapat ajakan nyumbang maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah nyesel, mulia sampean. Mulia ala agah bainana wa bainahu sallallahu alaihi wasallam. Ada sambungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aja Pak pernah dikasih, kita hajatan nih dikawinin, dikasih sesuatu sama orang ngebantuin. Ingat apa kagak? Seumur hidup apa kagak? Maulid hajatnya siapa ini? Maulid hajatnya Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW makhluk satu-satunya yang kagak pernah lupa. Bahkan ingatannya Rasulullah SAW, ya, satu-satunya makhluk yang ingatannya adalah meskipun beliau masih zaman arwah, zaman nur, beliau ingat Nabi Muhammad SAW. Zakawah, fatonahnya Nabi Muhammad SAW, mesti zaman nur, beliau tahu berapa lama, beliau tahu ngapain aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka barang siapa yang memperlakukan titipan Allah dengan apa yang Allah perintahkan, dikirimin sama Allah Subhanahu wa taala harta, ada disisihkan untuk sedekahnya gitu, ar-radha lid-dawami wal baqa, maka dia seakan-akan ngebalas surat kepada Allah. Ya Allah, kami berterima kasih, kami bersyukur, dan ya, tolong ya Allah dawamkan ini rezeki. Dawam ini kontinu, estafet di dunia, nggak putus-putus. Jadi kalau rezeki kita putus, sedekah kita sebelumnya putus. Bisa dipaham? Kalau rezeki kita putus, rezeki zahir ya, rezeki zahir. Kalau rezeki nggak bakalan putus Pak, meskipun nggak punya duit, makan apa makan kita? Makan. Orang corona aja orang banyak yang tambah gemuk. Betul apa betul? Ar-radha lidawam
kita seakan-akan ngebalas surat Allah tersebut biar didawamkan wal baqa dan abadi sampai akhirat, sampai surga. Faman lam yakum fiha bima amarallahu taala. Siapa orang yang tidak menggunakannya untuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aradaha kayak dia ngebalas kepada Allah surat tersebut lizawali wal fana'i. Ya Allah, udah cukup, jangan kirimin lagi, seakan-akan begitu. Ya Allah, rezekinya udah cukup, jangan dikirimin lagi. Kalau Allah kagak kita kasih kita rezeki, mau minta sama siapa ya? Mau mintanya sama siapa kita kira-kira? Gak ada. Ya, la mani alima a'tait wa la mu'ti alima. Kalau Allah mau ngasih, gak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau Allah kagak mau ngasih, kagak ada yang bisa ngasih. Gak ada. Hati orang gak ada yang bisa ngasih kalau udah Allah kagak ngasih. Nah, kita kalau kagak ada seperti itu, kagak ada yang seperti itu, maka kita seakan-akan menyodorkan balas surat Allah tersebut biar itu harta kita itu zawal, hilang, habis, nggak usah lagi udah wal fana dan sia-sia di akhirat. Kagak ada hisabnya yang bawa ke surganya Allah Subhanahu, yang bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bisa kita, kalau bisa harta itu sampai kita meninggal masih ada jariahnya. Harta yang bagaimana? Harta yang kita wafat, kita punya wakaf nih, kayak yang punya wakaf masjid nih. Orang punya wakaf masjid, harta masjidnya kagak dipakai ibadah, dapat pahala ada kagak? Dapat pahala Pak, dapat pahala. Di sini disebutkan ada satu riwayat, ada kana rajul syawara Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ya, fi syirahi al-bustan. Ada seorang laki-laki pengen beli kebun begitu. Pengen beli kebun. Musyawarah sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Musyawarah sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini orang minal aghniya. Orang yang sebetulnya mungkin kagak butuh sama kebun. Kebunnya udah banyak, tapi ini ditawarin. Akhirnya apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Idza kunta tashtariyahu lillah. Idza kunta tashtariyahu lillah. Nah, kalau engkau beli itu kebun, kemudian engkau jadikan milik Allah, engkau wakafkan kepada Allah, atau engkau wakafkan kepada satu majelis, engkau wakafkan kepada satu kegiatan ibadah begitu, penghasilannya buat apa? Buat masjid, buat apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, maka fakullu ma fihi min hajarin wa syajarin wa nabatin yusabbihu Allah taala. Yusabbihu Allah wa thawabu dzalika kulluh kana fi sahifatika. Maka sampai hari kiamat itu kebun, ya, batu-batunya, tanahnya, puunannya, tumbuh-tumbuhan kecilnya semua berzikir kepada Allah. Semua berzikir kepada Allah. Dan pahalanya sampai hari kiamat buat ente. Pahala dikira orang yang mewakafkan masjid nih, semua pahalanya buat dia. Berzikir nih semuanya kepada Allah. Harta kagak makmur kalau ikhlas yang mewakafkan berzikir kepada Allah. Kita meninggal kiriman pahala setiap nafas. Kiriman pahala setiap nafas kita. Setiap nafas kita. Sekarang boleh gak Beb orang mewakafkan masjid kemudian dia ngerawatin, itu lebih bagus. Itu lebih bagus selama dia tidak merasa memiliki. Selama dia yang kagak boleh tuh dia tempatin, orang kagak boleh nempatin. Kemudian boleh dijual. Gimana Beb kalau suratnya belum wakaf? Kagak wajib surat wakaf. Yang penting dikasih tahu anak cucunya kalau ini bukan punya warisan. Bukan punya warisan. Maka semua yang ada di tanah wakaf tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal kagak nungguin setahun. Kagak nungguin setiap habis sholat buat dapat kiriman pahala. Terus dikirimin sama Allah Subhanahu wa taala. Ajakan-ajakan maulid seperti ini juga manfaat seperti itu. Ini dicontohin. Kenapa sih kok kalau maulid minta-minta? Bukan minta, itu ajakan. Dan ini terpuji, dan ini Allah ridha. Buktinya ajakan untuk kebaikan dengan meminta Allah ridha. Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Taharub, beliau punya pondok Darul Lughah wa Dakwah. Mungkin sekarang pondok pesantren paling maju se-Indonesia mungkin. Santrinya udah setiap tahun nolak-nolak. Habaib pasti pada tahu. Aneh kemarin dapat kabar dari salah satu guru yang udah mungkin di Bogor, katanya sekarang sekitar 20.000 santrinya. Cabangnya sampai ada 5. Cabangnya udah 5 dalwa sekarang. Itu dulu Habib Hasan pernah sampai berangkat dari Bangil ke Jakarta. Datang ke rumah orang kaya, bawa proposal
orang buat sumbangan, minta sumbangan. Itu orang kaya dikasih duit 20.000. Ane ngasih duit bukan buat nyombang pondok ente, ini buat ongkos ente pulang katanya. Kalau kagak mampu jangan bangun pondok katanya. Sekarang tuh orang di kuburan, nyesal apa kagak? Kalau disebut namanya anak cucunya, malu apa kagak? Malu. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, ba'idun minal. Ini tanda kalau ini terpuji, pondoknya sampai sekarang berkembang luar biasa. Berkembang luar biasa. Dan Nabi Hasan pesan kepada anak-anak ini bukan warisan, tapi yang nepatin anak-anaknya. Karena kalau dipasrahkan ke orang, belum tentu berkembang. Karena kalau keturunan yang nepatin, dia ngelola. Ini amanat Allah, wakaf. Ini juga amanat orang tua. Warisan jariah. Warisan jari, kalau dipasrahin ke orang lain, belum tentu kayak sekarang jadinya. Ini tanda kalau Allah ridha dengan ajakan kebaikan, meskipun dengan meminta. Meskipun dengan, kecuali kalau kita minta untuk diri kita sendiri, itu tidak terpuji. Karena khairul mal, sebaik-baik dunia, ma'aksat au uksid hamdan, wa'agab ajran. Sebaik-baik harta kita, sebaik-baik harta kita yang kita dapatin dengan terpuji. Yang kita dapatin dengan cara dagang dengan jujur, terpuji apa kagak? Dagang bohong, terpuji apa kagak? Nggak terpuji. Jadi karyawan cari perhatian sama atasan, sampai ngejelek-jelekin yang lain, atau nyogok dan lain sebagainya, nggak terpuji. Dan di antara harta yang tidak terpuji, yang diperoleh dengan meminta. Kata Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, itu bukan rezeki dari Allah. Itu bukan dari Allah. Idza ataka hadhihi dunya, ma tas'al wa ma tarju, kata Rasulullah SAW. Kalau datang kepadamu dunia yang engkau minta, yang engkau boleh minta, fala takbali, jangan ente terima. Itu bukan dari Allah, dari nafsu ente. Itu dari nafsu ente. Kalau buat beribadah, itu tidak terpuji. Halal apa kagak? Halal. Hukumnya tetap halal, tapi keberkahannya kurang. Tapi keberkahannya kurang. Sedangkan apapun yang ada hubungannya dengan maulid, kulluha barakah. Semuanya dihujanin dengan keberkahan dari Allah Subhanahu, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara kita ini ngelola wakaf tuh, di antara ngelola wakaf, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau itu punya zawiyah lebih gede dari masjid, gede banget. Bahkan makmurnya lebih makmur dari masjid juga. Setiap hari sholat 5 waktu itu orang dari mana-mana datang ke situ. Suatu hari kekeringan di mana-mana. Kekeringan di sekitar itu kekeringan, lagi pada kekeringan. Di zawiyah Syekh Ahmad itu ada bi'r barakah. Ada sumur berkah di situ, bi'r syifa, terkenal di kalangan kami orang Tijani, terkenal banget. Orang sakit minum air itu sembuh. Ya. Dan ini sumur kagak kering-kering. Lagi pada kering, kagak kering-kering. Nah, zawiyah itu ada jamnya dikunci, Akhirnya ketika jamnya dikunci, dapat kabar ke Syekh Ahmad, orang pada naik manjat ngambil air. Salah umat. Mereka ngambil air dari zawiyah untuk kebutuhan mereka. Akhirnya apa kata Syekh Ahmad? Wa'tuhumul miftah, kata Syekh Ahmad. Inni akhafu, ya. Ayyugala. Laporan ke Syekh Ahmad, ya Syekh, zawiyah airnya diambilin sama orang. Ini kan wakaf. Wakaf. Akhirnya kata Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, kasih kuncinya kepada dia. Kuncinya kasih sekalian. Duplikatin kuncinya bagiin. Mereka lagi butuh air. Anda takut ngelola amanat wakaf ini. Akhirnya dikatakan kepada anda dalam firman Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Enggak ada kezaliman daripada yang lebih besar, daripada menolak orang untuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kezaliman yang lebih besar daripada pengurus masjid ngelarang orang untuk ngambil air di masjid. Masjid kayak punya dia sendiri begitu. Meskipun hukumnya tidak afdal, khilaf ya. Khilaf ulama, boleh nggak orang memakai air masjid sementara kagak ibadah? Karena air masjid hukumnya wakaf untuk orang-orang yang ibadah. Tapi kita sebagai pengurus masjid, kalau kita mau hati-hati pakai firman ini.
Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah kata Allah yang lebih zalim daripada orang yang mencegah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang mau memfasilitasin, menggunakan fasilitas wakaf ini dihalangin sama kita. Kita ngejagain wajib, tapi ngelarang orang ibadah di situ, ngelarang orang ngambil airnya umpamanya, itu nanti ada pertanyaan buat kita di yaumil qiyamah. Ada pertanyaan buat kita di yaumil qiyamah. Al-Fakir, kalau dalam Isra Mi'raj paling demen nyampein hadis tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tapi hadisnya agak panjang karena kelihatannya udah pada capek, jadi kayaknya nggak jadi yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaat. Mohon maaf kalau ada yang kelamaan atau kurang sopan bahasanya atau kurang dapat dipaham. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Terus ada satu tambahan sedikit, nggak usah deh. Mudah-mudahan manfaatnya maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.